Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Jalilkan. Berbahagialah kalian yang lahir pada era 90-an. Lahir pada era 90-an. Berbahagialah kalian yang lahir dan pernah pacaran di era 90-an. Karena generasi 90-an bisa disebut sebagai generasi terakhir yang bisa merasakan suasana romantisnya memadu kasih. Perkataan "aku cinta kamu" tidak terlalu banyak diumbar di era ini. Apa-apa diupload, ya kan? Justru dari titip salam lewat temanlah yang memulai hubungan percintaan. Kode keras ketertarikan ini terasa lebih romantis jika dibandingkan mendapatkan sapaan melalui media sosial. Nah, pada video kali ini channel Jalilkan akan mengulas tentang 7 alasan kenapa pacaran era 90-an lebih romantis daripada era 20-an. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Yang pertama, kirim-kiriman surat cinta jadi media komunikasi romantis ketika berpacaran jarak jauh dan membuat kantor pos saat itu berjaya. Perasaan rindu dan cinta yang begitu besar kepada kekasih dicurahkan melalui secarik coretan yang ada di kertas. Ungkapan kasih yang ditulis dengan tangan di atas kertas ini lebih romantis jika dibandingkan melalui pesan chatting seperti BBM, inbox, WA, terus DM, terus apalagi SMS. Perasaan emosional kita tersusun begitu indah melalui kata-kata yang syahdu dan bermetafora sehingga lebih mengena di hati pasangan. Tidak heran jika anak-anak yang pernah pacaran di era 90-an lebih kreatif dalam menyusun sebuah kata-kata romantis. Puitisme. Telepon rumah juga sering dijadikan alat komunikasi berpacaran pada era itu. Ya ini kalau misalnya yang punya gitu ya. Dan sehingga tidak heran jika tagihan telepon sering membengkak dan pasti dimarahi oleh orang tua. Tapi justru disitulah seninya berpacaran saat itu. Berbeda halnya di era 20-an yang sudah telepon menggunakan handphone namun masih meminta untuk chat di berbagai media sosial. Jika tidak dituruti maka akan ada yang marah dan minta putus saja. Gaya berpacaran seperti itu yang tadi yang pakai telepon atau pakai surat itu lebih ya udah sih ya. Maksudnya kalau yang sekarang kan nih punya pacar upload chat ini upload, jadi terkesannya lebih maksa gitu loh. Kemudian yang kedua, kalau mau pacaran harus janjian dulu lewat memo cinta yang diselipkan di buku tulis. Di era itu untuk sekedar janjian ketemu saja agak sedikit susah karena belum ada aplikasi WeChat, apa sih aplikasi lain kayak gitu yang buat chatting. Terkadang perlu meninggalkan memo cinta di halaman buku yang dipinjamkan dari sang kekasih. Di situ akan tertera tempat, waktu, jam yang sudah ditentukan. Kalau soal harinya pasti jatuh di malam minggu. Jadi jangan heran kalau jam berpacaran di era 90-an lebih tepat waktu jika dibandingkan era 20-an. Jika tidak tepat waktu maka urusannya akan panjang karena tidak akan ketemu. Apalagi saat itu belum ada handphone murah untuk sekedar menanyakan posisi di mana. Sherlock pakai surat digambar gitu.
Berbeda di era 20-an, bisa meminta untuk jemput langsung ke rumahnya dan hanya bermodalkan aplikasi chatting yang ada di handphonenya. Terkadang meminta untuk dijemput dengan menggunakan motor atau mobil karena berbagai alasan. Hujan rintik-rintik tak ujung reda. 3. Tempat pacarannya dari duduk di bawah pohon yang rindang hingga teras rumah dan jam 9 malam harus pulang. Tempat pacaran era 90-an gak harus di kafe yang lagi populer di Instagram kok. Cukup di bawah pohon rindang dengan ditemani pemandangan apik, kalong-kalong wewe, kunderwo. Ditemani dengan pemandangan apik membuat suasana romantis tercipta. Terkadang nonton film dan makan di pinggir jalan bisa jadi pilihan anak muda era 90-an. Tempat sederhana seperti di teras rumah sang kekasih dan tidak jauh dari jangkauan orang tuanya, wajib kamu coba yang punya pikiran nggak baik. Satu hal lagi, setiap jam 9 malam, waktu kunjung pacar harus diakhiri karena tradisi saat itu memang tidak pantas berpacaran hingga larut malam. Iyalah, mau ngapain, mau nginep loh. Kalau era 20-an jangan ditanya lagi deh. Tempat yang lagi populer di Instagram maupun pasti bakal jadi tempat kencan. Ujung-ujungnya sih pasti bakalan foto bareng yang menampilkan kemesraan kalian lalu di-share di media sosial. Motivasinya sih hanya untuk mengejar rasa gengsi serta reputasi. Ya nggak tahu sih. Ini gue cuma baca aja gitu loh. Kemudian yang keempat ada anak generasi 90-an tidak terlalu mementingkan pengakuan dari orang lain kalau dia kekasihnya. Maksudnya, di zaman sekarang harus update status in relationship with. Ketika sudah memiliki pasangan, ini menjadi sebuah kewajiban agar teman-temanmu tahu kalau kamu sudah punya kekasih atau minimal mau menyampaikan pesan, dia kekasihku, jangan diganggu. Apalagi status itu dibuat karena pernah dapat perintah sang kekasih untuk mengganti status di media sosial. Kalau tidak dituruti bakalan ada konflik dan ujung-ujungnya minta putus. Aman banget sih. Anak-anak generasi emas 90-an justru tidak mementingkan hal tersebut. Jangankan untuk update status di media sosial, punya handphone monokrom juga enggak, apalagi Android. Apalagi media sosial juga belum lahir di era itu. Pengakuannya hanya berupa kata-kata cie nikah. Ucapan itu muncul ketika sepasang kekasih sedang berjalan bersama. Hal itu sebagai tanda pengakuan teman-temannya jika telah resmi berpacaran. Kemudian yang kelima, si doi sering menyimpan foto sang kekasih di dompet kesayangannya. Di era 90-an, para jejaka dan gadis yang sedang dimabuk asmara sering menyimpan foto kekasihnya di dalam dompet. Kenapa disimpan di sana? Karena zaman dulu handphone belum begitu populer seperti sekarang ini. Terkadang diselipkan bunga Edwells, konon agar hubungannya selalu abadi. Berbeda halnya para ABG 20-an, foto mesra bernama kekasih menjadi wallpaper wajib di handphone. Jadi dapat dipastikan hampir setiap waktu melihat foto sang kekasih. Apalagi kalau cuma dijadikan bahan pamer ke teman-temannya. Romantisnya di mana sih? Pamer gitu. Di urutan yang keenam ada ciuman jadi lebih berkesan karena begitu sakral dan tidak diumbar. Pada era 90-an, ciuman menjadi hal yang begitu berkesan karena menunggu waktu yang tepat. Ketika sudah resmi berpacaran, tidak lantas boleh mencium sang kekasih. Ciuman bisa terjadi jika di antara kedua pihak sudah merasa nyaman dan mendapat restu dari orang tua. Ya nggak boleh juga sih. Gaya pacaran yang seperti ini justru membuat ciuman lebih berkesan untuk dikenang. Kalau mau jujur, gaya pacaran ABG era 20-an
lebih banyak karena didorong hawa nafsu. Ya yang enggak juga ada sih. Awalnya sih bergandengan tangan, lama-lama hamil. Berawal dari gandengan tangan, lama-lama hamil. Kemudian yang ketujuh ada anak-anak generasi 90-an lebih berwibawa karena berani memutuskan pacarnya secara tatap muka. Ini misalnya ada cekcok gitu loh ya. Gaya pacaran anak sekarang kalau ingin memutuskan sang pacar cukup lewat SMS lah, chatting lah, inbox. Apa tinggal diblokir, ntar juga putus. Cara seperti itu tidak berlaku bagi yang pernah putus nyambung di era 90-an. Sekali lagi karena keterbatasan komunikasi seperti hadirnya handphone justru membuat mereka berani memutuskan pacarnya secara bertatap muka. Ya walaupun pada akhirnya sama-sama menyakiti hati sang mantan, tapi cara yang ditempuh lebih manusiawi gitu loh. Gimana menurut kalian? Mengiyakan atau kontra? Dan cukup sekian. Semoga berkesan dan bisa memflashback kenangan-kenangan kita pada era 90-an. Ini sebenarnya berlaku buat 70, 80, 90 gitu sih. Dan channel Turjalikan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.